Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwia dengan NIM 210367 dari Prodi PGSD kelas reguler A1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primageraha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan tema Sistem Pendidikan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat. Selanjutnya ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program pengelolaan pendidikan. Dilihat dari segi jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sistem formal diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar biasa, jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasaan dan kedalaman. Dilihat dari segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, tahapan jenjang pendidikan ialah sebagai berikut. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar dapat diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Kemudian ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA
sekolah lanjut tingkat atas, atau satuan pendidikan yang sederajat. Kemudian jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Kemudian program dan pengelolaan pendidikan. Dilihat dari jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Di sini ada pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan kekhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian pendidikan kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknologi, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Kemudian ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SD, LB, atau disebut sekolah dasar luar biasa. Kemudian pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Selanjutnya ada kurikulum program pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum program pendidikan. Di sini ada dua jenis. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum program pendidikan, yaitu kurikulum nasional dan juga kurikulum muatan lokal. Sebelumnya, apa sih itu kurikulum? Kurikulum merupakan
pedoman mendasar dalam proses pendidikan mengajar di dunia. Pendidikan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan tentu akan sangat bergantung pada kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum program pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum program pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan tentu akan sangat bergantung pada kurikulum. Kurikulum yang disusun di pusat terdiri dari beberapa mata pelajaran pokok dengan harapan agar peserta didik di seluruh Indonesia mempunyai standar kecakapan yang sama. Kurikulum tersebut dinamai kurikulum nasional atau kurikulum inti, dan kurikulum yang disebut di daerah-daerah disebut kurikulum muatan lokal. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum inti. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Dalam UU SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 4 yang tentunya selalu memperhatikan pada keutuhan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Kemudian ada kurikulum muatan lokal. Secara umum, pengertian muatan lokal adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keberagaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan yang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada upaya pembangunan pendidikan nasional. Dilihat dari segi jenis upaya pembaruan pendidikan. Ada pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Kemudian dilihat dari pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dan landasan historis mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang yang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu yang bersifat mengubah ialah landasan sosial berupa kekuatan sosial di masyarakat dan landasan psikologis yaitu cara peserta di dalam belajar mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Kemudian dilihat dari pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, pembaruan tenaga pendidikan. Pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga pendidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya pustakawan, laboran, konselor, teknisi, sumber belajar, dan lain-lain. Kemudian ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, dan peraturan pemerintah. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.